baru tahu jika villa cantik ini adalah milik Taeyong. Pria itu bilang jika villa ini sudah seperti rumah keduanya dan dia akan datang ketika dia butuh waktu sendiri. Villa ini terlalu besar, justru villa ini terlihat sangat minimalis dengan segala furnitur yang tidak mengerti. Balkon ruang tengah yang langsung tertuju ke pemandangan bukit tinggi dan lautan lepas, dan Ian baru teringat jika semalam Taeyong juga membawanya ke salah satu bukit tersebut. Aku ingin sekali tinggal di tempat seperti ini, ujar Ian sambil mendengus. Jika kau tinggal di sini, kau akan tinggal bersamaku juga. Bencana kita kan sudah tinggal bersama sebelumnya. Tapi aku mempunyai impian jika aku akan tinggal bersama orang yang aku cintai di rumah ini. Wajah sepeninggal Ian pelan meredup tergantikan dengan raut wajah yang sangat jelas menahan kecewa. Tapi kenapa segala hal yang dilakukan pria itu justru semakin membuat Ian lupa diri dan terus berharap? Kenapa Taeyong mulai menyadari jika gadis di samping berubah hening? Saat menoleh ke samping, pria itu dapat dengan jelas melihat ada kecewaan di wajah Ian yang berusaha dia tahan dengan senyuman tipisnya. Kenapa sangat menyakitkan jika dilihat seperti ini? Mau pantai, ujar Taeyong. Ian kembali menatap wajah pria itu. Kali ini berbeda, terdapat kerutan tanda tanya di dahi gadis cantik itu. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menuju pantai yang tepatnya berada di bawah bukit tempat villa Taeyong berdiri. Mereka hanya berjalan sebentar menuruni bukit, lalu dengan begitu mereka sudah bisa melihat luasnya pasir putih yang sangat cantik dengan birunya air laut sempurna. Ian berteriak gembira, berlari sambil meloncat lucu. Tembak ini benar-benar keren, cantik sekali. Ya ampun, aku hampir menangis karena ini. Taeyong yang berjalan lambat di belakang gadis itu hanya bisa terkekeh pelan sambil menggelengkan kepalanya. Pria itu hanya merasa heran dengan sifat gadis itu yang sangat polos dan menggemaskan secara bersamaan. Ian melambaikan tangannya dan menyuruh untuk Taeyong ikut bermain air laut dengannya. Taeyong berdiri cukup jauh itu hanya bisa menghela nafasnya malas. Pria itu benar-benar tidak berminat untuk bermain air sekarang. Opa, cepat kemari, di sini airnya asin, itu air laut bodoh, dengus Taeyong pelan yang tentu saja tidak dapat didengar oleh Ian. Ian membuka telapak tangannya dan menunjukkan seekor penyu kecil. Dari mana aku menemukannya sendirian di sini? Tadi dia seperti tertinggal dengan keluarga penyu yang lain, atau bisa jadi dia terdampar di sini. Taeyong hanya bisa mengangguk pelan. Pria itu sebenarnya tidak terlalu peduli dengan penyu itu. Melihat Ian yang sangat bersemangat membuat Taeyong pasrah dan memasang wajah sok pedulinya. Akhirnya dia kembali, ujar Ian lega. Kenapa tidak kau pelihara saja? Tanya Taeyong. Aku tidak mungkin memilikinya jika aku memelihara. Justru aku akan terlihat sangat jahat karena memisahkan ini dari keluarganya bagaimanapun.
Dia sangat takut kehilangan gadis kecilnya. Tiang tersadar dari lamunannya ketika dirinya kini sudah jatuh, terduduk di atas air yang sedalam mata kaki tersebut. Tiang jatuh bukan tidak ada alasan. Dia jatuh karena gadis di sampingnya dengan jahil menyenggol tubuhnya dengan sengaja. Ya, gadis itu sudah berdiri dengan wajahnya yang pura-pura terkejut. Ya ampun, dia menutup matanya sambil menggeram kesal ketika dia merasakan tubuh bagian bawahnya sudah sangat karena ombak baru saja menyapu. Bawa aku kemana? Demikian ketika merasa Tiang mulai membawanya kembali menuju air laut. Aku akan menghukum gadis nakal. Sekujur tubuhnya langsung basah ketika Tiang dengan teganya melempar tubuh mungil itu ke dalam air laut yang tidak terlalu dalam. Tiang tertawa melihat bagaimana tubuh gadis itu basah kuyup, namun tak berselang lama tawa itu terhenti ketika ia dengan cepat menarik tubuh tegap pria itu hingga dia ikut terjatuh ke dalam air. Dan dari kejauhan di atas bukit, seorang berwajah dingin itu menatap kedua insan itu dengan senyum yang sulit untuk diartikan. Senyuman yang selalu memiliki banyak arti dari raut wajahnya yang dingin dan kedua matanya memiliki banyak tujuan di dalamnya. Dayung, bangunlah dari mimpimu. Sadarlah, gadis itu sangat sulit untuk kau gapai. Bagaimana kau bisa memilikinya jika dirimu sendirilah yang akan membuatnya lenyap? Tidak ada kemungkinan untuk kalian tetap bersama, kakak adik yang malang. Sulki sangat tahu jika dia disuruh masuk ke ruangan ini berarti dia telah membuat kesalahan fatal. Ya, gadis cantik yang sedang berlutut itu adalah Kang Sulki. Dan pria yang sedang mengintimidasi Sulki adalah Namjoon. Dia pria berwajah dingin dengan tatapan matanya yang tajam, namun memiliki sejuta misteri di dalam sana. Sulki tahu apa yang dilakukan memang mempunyai resiko yang tinggi masuk dalam tim keamanan yang kedua Jun. Tentu saja membuat semua gerak-geriknya selalu dipantau dan gadis itu sudah bisa menebak jika Jun sudah tahu tentang pertemuannya dengan Kim Min Gyu. Aku hanya bertemu dengannya, ucap Sulki tenang dan terdengar hati-hati. Untuk apa? Namjoon kemudian berdiri dan melangkah menuju lemari yang menyediakan beberapa peralatan. Kami hanya mengobrol tentang keseharian. Kau tidak boleh berbohong kepadaku, rubah kecil, ujar Jun dengan senyumnya. Jun kemudian berdiri dan dalam sekejap Sulki merasakan punggungnya sakit karena Jun baru saja melepaskan satu cambukan. Kau berusaha berkhianat. Tidak, dengan sekuat tenaga Sulki menahan rasa sakit dan pada itu gadis itu bahkan mengendalikan nada suaranya agar tetap tenang.
bagaimana bisa dengan mudahnya kau berkhianat dengan memberitahu segalanya kepada pria itu. Gadis itu sekuat tenaga menahan air matanya dan bibirnya mulai bergetar. Dia harus tahu sebenarnya. Suara jerit dan tertahan Sulky berhasil keluar ketika John memberikan yang lumayan. Kali ini seharusnya kau bisa menutup mulutmu, kata dia geram John dengan terang mengerasnya. Aku tidak bisa diam ketika melihat sahabatku disiksa kalian, ujar Sulky lemah dengan suara bergetar. Pria itu kembali berjongkok dan mencengkeram wajah Sulky. Kali ini lebih kuat. Sahabat, kau bilang dia sahabatmu. Ketika dia tahu semuanya, dia pasti akan membencimu. Pria jatuh cinta kepadanya justru yang akan dengan tangannya sendiri coba menggeleng pelan tanda bahwa dia tidak akan percaya Theo akan melakukan itu. Cuyan memang tidak akan aku. Pria itu mengulas senyuman sesaat, tetapi jika kau berani berkhianat lagi, mungkin adikmu yang akan aku. Mobil Ferrari berwarna merah itu berhenti di pekarangan rumah mewah tersebut. Sebelum mesin mobil itu mati, gadis cantik tersebut berdebu mulai itu sudah lebih dulu membuka pintu dan keluar dengan semangat. Selamat pagi, sapa Yan sumringah kepada para pengawal yang berjaga di luar. Bibi di mana? Sergei tanya Yan kepada salah satu pelayan yang berada di ruang tengah. Selamat pagi Tuan Kim, pelayan itu memberikan sapaan ketika melihat tuan besarnya juga berjalan ke arahnya. Itu Nona Kang Sungguh sedang berada di ruang makan dan berbicara lagi. Yan langsung berlari menuju area ruang makan, diikuti Dewi yang berjalan santai di belakangnya. Hanya sedikit apanya, wajahmu pucat dan badanmu demam. Taehyung yang sedang duduk sambil menyeruput kopinya langsung menoleh ketika mendengar suara Yan. Yan berjalan cepat menuju Taehyung, wajah panik gadis itu juga sangat panik. Opa Sugeng sakit. Yan mengguncang-guncang lengan Taehyung agar pria itu segera berdiri. Dengan malas dia berdiri dari kursinya. Sugeng cepat ke sini, panggil Taehyung. Sepeninggalan Yan ke kamarnya, Sugeng semakin menunduk dalam ketika tatapan tajam Taehyung semakin mengintimidasi. Kemari, ujar Taehyung dingin. Apa? Aku bilang kemari. Sambil menghela nafasnya, Sugeng akhirnya berlangkah mendekat ke arah Taehyung. Dalam sekejap, Taehyung langsung memegang gadis itu dan meriksa leher bagian belakangnya yang dari tadi membuat Taehyung penasaran. Melihat tanda kemerahan yang panjang seperti bekas itu mampu membuat mata Taehyung semakin tajam. Siapa yang melakukan ini padamu? Ucap Taehyung dingin dan menusuk. Ini bukanlah apa-apa.
demilah adikmu atau aku akan merindukannya. Mendengar itu, entah mengapa mata Sugi langsung memanas. Taeyong memang kejam, tetapi sampai kapanpun Sugi tidak bisa membenci pria itu, karena Taeyonglah yang membesarkannya hingga menjadi sekarang ini. Taeyong juga yang membiayai sekolah kebutuhan diri dan adiknya yang masih sekolah. Dan entah mengapa kepedulian Taeyong semakin membuat Sugi tidak percaya akan perkataan Jun. Pak, jangan menangis. Tangan Taeyong terangkat dan dengan lembut dia mengelus pelan kepala Sugi yang tertunduk. Lepaskan tanganmu, kau menyakiti kepalanya. Taeyong selalu tanya sendiri ketika Ian menjauhkan tubuh Sugi darinya, dan dapat dengan jelas dia lihat jika Sugi sedang tersenyum meledek ke arahnya. Kenapa kedua gadis ini sangat ingin dimaki? Aku tidak memukul kepalanya, ucap Taeyong yang kini ikut terbawa kesal. Bohong, buktinya dia tadi menangis, ujar Ian tajam dan menyembunyikan tubuh Sugi di belakangnya seolah-olah sedang melindungi gadis itu.